Kemarin kita fokus ke sini. Kemarin mungkin yang belum dipelajari adalah terkait dengan drop database ya. Drop database itu sama beberapa itu belum, tapi itu bisa teman-teman praktekkan sendiri. Jadi kalau drop database ini review yang kemarin, drop database itu untuk menghapus database full sampai ke tabel-tabelnya beserta datanya, makanya hati-hati. Yang kedua itu drop table. Drop table itu untuk menghapus, untuk mendelete, meremove tabel strukturnya dan datanya. Jadi data dan strukturnya itu kehapus semua. Terus selanjutnya kalau truncate itu hanya untuk menghapus datanya saja. Gitu ya. Ini mungkin teman-teman bisa explore kalau misalkan, karena ini perintah simpel sih, langsung kayak gini doang. Nanti kalau misalkan teman-teman terjadi error, langsung tanyakan aja. Selanjutnya pengenalan hari ini, materi hari ini, kalau bisa sih kita akan cepat. Jadi 3 kali pertemuan itu sudah bisa, kalau misalkan bisa semua gitu. Besok kita akan mempelajari apa namanya, implementasi praktek di lapangan seperti apa. Jadi kasus-kasus di lapangan seperti apa kita akan pelajari bareng, bukan teori gitu. Nah, teori tetap nanti akan ditunjang terus sampai ke akhir pembelajaran ya. Nah, sekarang hari ini pengenalan truth. Mungkin di teori jarang dikenalkan, saya tahunya juga baru dari kerjaan dulu, di kuliah nggak diajarkan truth itu apa. Truth, truth itu adalah CRUD, biasanya dikenal dengan create, read, update, dan delete. Itu adalah proses pengolahan data di database. Database itu banyak, kita fokusnya ke database MySQL dulu. Kalau misalkan besok materinya sisa ya, kita akan kenalkan database yang lain. Pengenalan insert di MySQL. Nah, ini insert. Jadi mungkin di materi yang lain, di tempat beberapa teman yang apa namanya, pembelajaran yang lain itu insert itu belakangan, tapi biasanya saya insert duluan baru select. Karena itu sama kayak telur dan ayam, mana duluan. Oke. Sis data. Nah, untuk insert di MySQL itu strukturnya mungkin diajarkan yang standar yang di teori ya. Nah, kita buka di sini. Ini adalah catatan saya, coret-coretan saya, teman-teman bisa baca. Ini adalah landasan teman-teman dasar untuk belajar. Di sini ada banyak yang kemarin saya review ulang lagi. Perintah-perintahnya ada di sini semua. Jadi teman-teman kalau mau explore lebih jauh perintahnya seperti apa, kalau lupa strukturnya seperti apa, bisa langsung ke tutorial. Tapi kalau pengen explore lebih jauh terkait dengan apa namanya, variannya, bisa ke sini. Ini agak susah soalnya di atas ini. Nah, kemarin yang diajarkan seperti ini bukan? Saya tanya dulu sebelum lanjut. Iya, Pak. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak? Yang ini? Nggak ada ya? Nah, kalau yang ini diajarkan nggak kemarin? Ada yang tahu maksudnya ini? Nge-insert beberapa data sekaligus. Ya, ini sebenarnya sama dengan ini, cuman di MySQL, di MySQL aja ya. Saya nggak tahu di database yang lain bisa atau enggak, karena walaupun query itu punya standar struktur, tidak semua kompatibel ke beberapa database. Jadi bisa saja ini jalan di database MySQL, tapi nggak kompatibel di tempat lain. Jadi teman-teman apa namanya, harus eh, harus cek dulu kompatibilitasnya. Tapi standar yang kayak insert ini itu jalan di semua database. Yang ini saya belum pernah nyoba di tempat lain. Saya agak lupa soalnya udah lama nggak pakai. Nah, selain dua varian ini, MySQL juga bisa memberikan varian yang lain juga dengan model seperti ini, select insert.
Insert select, sorry. Jadi insert terus di sininya select. Ini diajarkan nggak di apa namanya? Di teori. Kalau select belum. Oke. Pakai select. Insert select. Select belum ya? Oh, select udah. Kalau select belum gitu. Kalau insert dan select belum. Belum. Oke. Ini akan lebih eksplorasi ya. Jadi karena variannya biar teman-teman bisa kenal dan itu kadang jadi solusi tepat untuk pengolahan database langsung. Nah, kalau kita bermain dengan query, kita query di sini. Oke, biar nggak ganggu yang sini, saya coba tambahkan deh. Kalau pengen insert, itu berarti saya harus insert into. Kalau ke ini ya, tabelnya provinces, terus kolomnya kode name, created at, created by, created by created at, sorry, ini created by. Updated at. Nah, select udah diajarkan ya? Bener? Udah. Udah. Kalau yang teman-teman diajarkan select from database kan? Bener, sorry. Select from table gitu kan? Iya, Pak. Nah, select itu bukan cuma select from table, tapi select itu juga bisa seperti ini. Ini saya komen dulu ya. Nah, komen itu pakai titik 2 atau strip 2 atau strip 3. Dia menjadi komen di sini. Jadi select itu sebenarnya bisa seperti ini juga. Jadi bisa di running. Nah, angkanya 11. Pernah tahu? Belum? Atau ada yang pernah? Belum, Pak. Belum. Jadi select itu selain select dari database, dia juga bisa menampilkan data. Jadi fungsi select itu sebenarnya menampilkan data dari apa yang ada di sini. Entah itu ini dari database, entah itu dari sebuah tabel atau bukan. Nah, ini contoh yang bukan dari tabel dulu ya. Nah, name-nya kita coba namanya Medan. Admin. Kalau yang now ini udah tahu maksudnya apa? Buat yang timestamp itu ya. Nah, lebih tepatnya now itu adalah fungsi date time saat itu, saat dieksekusi. Jadi bukan date time-nya komputer ya, tapi date time-nya si database. Karena database memiliki date time sendiri. Dia biasanya dia ngikutin standarnya si server. Bisa jadi nanti tanggalnya di kita berapa, di sananya berapa bisa beda. Gitu ya. Jadi ini kalau misalkan dijalankan atau di running, run current, maka dia akan muncul seperti ini. Gitu. Nah, kalau ingin apa namanya, ini jadi sebuah data dan memasukkan ke sana, varian untuk insertnya itu juga bisa seperti ini. Insert select. Nah, selectnya ini bukan select dari database. Created. Oh, aduh salah tadi. Harusnya saya tanya. Jadi kalau kita mengeksekusi query, mengeksekusi something dan terjadi error, itu kita lakukan jangan bingung dan apa, kita baca dulu ini maksudnya apa. Kalau ini kan kolom created by-nya itu kan specific twice, berarti ada 2. Berarti tinggal dibetulin aja. Jadi nanti teman-teman
Di dunia coding itu kita bukan jadi dukun ya. Jadi kita hanya baca errornya apa dan kita menerjemahkan error dan kita betulkan errornya. Anon clove. Nah, kan kita tekan X-nya tadi. Nah, kalau affected berarti dia sukses. Kalau dia di sini itu sukses. Ya kan? Di perintahnya saya taruh di chat. Silahkan teman-teman dari referensi kemarin itu membuatkan data sebanyak 5 untuk dimasukkan ke database provinsi. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Sebelum lanjut materi. Dicoba dulu. Ada pertanyaan? Kalau ini masukin 5 data dari yang Google, yang Excel kemarin ya Pak? Iya, kemarin kan dapat Excel-nya kan? Iya. Nah, Excel-nya itu dimasukin ke database ini dengan perintah ini. Oh, pakai perintah itu? Perintah ini dong. Oke, Jangan Pak. yang perintah di teori. Nanti di teori atau mungkin bisa teman-teman varian. Varian itu pakai perintah ini bisa. Terus kan ada beberapa varian nih. Dengan model seperti ini satu dicoba. Habis itu ini dicoba. Terus ini dicoba. Yang punya saya, bukan ini salah. Ini yang ini dicoba. Dengan 3 perintah itu. Kalau teman-teman menemukan error, silakan diupload di Google Class. Nanti kita bahas. Atau kalau misalkan error dan menemukan solusinya ya nggak apa-apa. Saya tunggu sekitar 5 menit ya untuk nyoba ya. Nanti habis itu kita lanjut lagi. Jadi teman-teman juga nyoba. Oh, ternyata bisa remote di sini. Oke. Saya tanya nih, ada yang mau live demo remote di laptop saya nggak? Ada yang berani nggak? Saya hapus. Nah, ada yang berani nggak? Yuk, siapa yuk? Ada yang berani nggak nyoba di laptop saya? Saya kasih aksesnya. Siapa? Coba. Siapa? Richard, Pak. What? Richard. Nah, ini ya? Hah? Yang Nah, silahkan Richard. Ingin tahu aja sih. Wah, 10 jari nih ngetiknya. iya. Sembari Richard ngetik, nyoba untuk itu teman-teman yang belum 10 jari, saya sarankan teman-teman belajar 10 jari. Karena dulu saya 11 jari itu bikin pusing. Alhamdulillahnya selama puluhan tahun 10 jari itu membuat mata saya lebih sehat lagi. Ini ya, Pak. Dicoba aja, saya nggak tahu. Eh, Run query. Run Hah? current itu, udah. Run current sebelah kanan. Oh, Nah ini. itu. Nah, coba dicek di provinsi, tab provinsi. Sukses nggak datanya? Tabnya gimana caranya? Itu tuh Tadi. provinsi. Nah itu. Coba di refresh. Bisa nggak?
Refreshnya Refresh itu ada, atau sorry. ini Nah ya? itu, coba bisa nggak? Nah, Bisa. masuk. Nah, ada yang janggal nggak? Cuma apa ya? Capsnya aja. Bukan. Nah, teman-teman ada yang janggal nggak? Oh, code-nya 11 ada yang sama. Oke, 11 ada yang sama. Harusnya bagaimana? Harusnya beda. Enggak, oke, harusnya beda. Yang salah di mananya? Yang salah apanya? Eh, apa ya? Ada yang tahu? Kasihan nih si Harus Richard. harus pakai komen yang beda. Saya lupa komennya. Teman-teman, selain Richard, ada yang tahu yang salah di mananya? Kenapa datanya bisa kodenya ada 2 ini? Salahnya di bagian apa lebih tepatnya? Oh, itu tahu Pak. Apa? Code-nya apa? ID-nya harusnya unik, pakai unik. Ya. Jadi apa DDL-nya salah kemarin strukturnya. Jadi harusnya waktu create itu code-nya itu kalau bukan unik dia harus jadi primary key. Oke. Saya ambil alih. Nah, lu nanti ngotak yang lain. Diam. Gimana Pak? Diem nih. Ini gimana sih? Oh, stop control. Nah, enggak, nanti kamu download yang lain lagi. Parah ntar. Oke, sekarang praktek. Selain, nantilah saya akan, cara pembetulannya nggak bisa sekarang. Ini bakal isu kalau dibetulin sekarang. Tahu nggak isunya kenapa? Ada yang tahu? Karena udah dimasukin datanya. Bukan. Isunya karena kode agak susah dihapus karena kodenya sama. Berarti dia harus menggunakan yang lain. Nah, kita belajar yang lain dulu. Tadi kan udah belajar select, insert ya. Sekarang insert yang lain, nanti waktunya delete, kita akan hapus dan kita betulin bagaimana yang baik dan benar. Oke? Oke. Ada pertanyaan yang lain selain ini, Richard? Nggak ada? Kita Belum, Pak. lanjut Enggak, dulu ya. Pak. Lanjut dulu ya. Nah, ini variasi ada insert lainnya di MySQL. Insert ignore. Ini akan berjalan kalau ada unique key-nya, karena tabelnya kita bermasalah, ini akan kita skip dulu. Ya, pembelajaran bagian ini kita skip sampai nanti datanya benar, strukturnya benar, kita balik lagi ke sini. Ini saya pembelajaran tanpa rekayasa. Real, jadi kalau memang ada salah, betulnya di mana? Karena nanti di lapangan konsepnya seperti ini. Kalau terjadi salah kayak gini, bagaimana pembetulannya? Jangan salah, di lapangan juga terjadi sering kesalahan. Terus selanjutnya materi untuk insert itu variannya ada lagi insert on duplicate key update. Ini agak expert, advance. Saya hanya kenalkan tapi tidak saya ajarkan di awal. Karena takutnya teman-teman terlalu kompleks ininya. Tapi kalau teman-teman mau belajar yang istilahnya punya challenge lebih, silahkan dipelajari ini, dipahami. Tapi yang lain belum. Nah, insert set ini setahu saya hanya berjalan di MySQL saja. Bentuknya seperti ini, agak aneh, berbeda dengan yang lain. Jadi variannya itu hanya di MySQL. Di database MySQL sama MariaDB, yang lain enggak, belum tentu support. Jadi kayak Oracle, kayak Postgre gitu, sama MS SQL itu belum tentu support yang seperti ini. Tapi yang paling support, yang paling aman, potensi yang paling aman itu yang paling atas. Sama ini. Nah, ada satu yang tidak saya tuliskan di sini. Itu forbidden menurut saya. Saya nggak ajarkan. Itu seperti ini. Kalau teman-teman menemuin, ini contoh tapi tidak saya ajarkan ya. Saya sangat tidak recommended. Kayak gini. Nah, kayak gini. Ini bisa nggak? Error nggak kira-kira? Enggak Pak, bisa. Bisa.
Nah, yang jawab bisa tadi siapa? Oh, Pak, WeChat, Pak. Cat. Aku tanya nih, Cat. Ini kan menurut lu bisa nih. Kelemahannya apa, Cat? Kalau ada yang mau kolom yang apa yang mau dikosongin nggak bisa. Wah, pinter, cerdas. Selain itu, Apa ya? Nggak tahu. urutannya harus valid. Oh iya. Itu. Jadi urutannya itu harus benar. Jadi nggak bisa dibalik-balik. Kalau kita menggunakan query yang ini, yang bawah, menggunakan yang pendefinisian kolom, itu mesti bebas. Mau dirutin dibolak-balik, yang penting tata letaknya sama, nggak masalah. Tapi dengan model seperti ini harus urut. Yang kedua, nggak boleh ada data kosong. Makanya saya tidak mengajarkan di sini, ini hanya pengenalan aja, dan saya tidak rekomendasi ini diimplementasi di lapangan seperti apapun. Walaupun hanya mas ini tugas, saya nggak suka. Gitu ya. Jadi karena risikonya lebih besar, effortnya lebih gede. Dan kalau misalkan mau upgrade kolom itu bencana. Gitu. Itu ya pengenalan aja. Nah, tadi kata si Richard bisa sih, kita coba ya. 70 AAC. Bisa nggak? Nah, bisa. Nah, bisa ya, bisa masuk ya. Oke. Sekarang karena teori sudah bisa, selain Richard, ada yang tahu query select? Materi selanjutnya kalau nggak salah select. Mana ya? Oh ini apa? Select. Oh. Oke, ada yang tahu? Select? Masa cuma Richard aja sih? Yang buat nambahin data, Pak. Ya, data kan di tabel. Ah, ada yang berani untuk melakukan select, mencoba select, demonstrasi select secara teori? Demo di sini langsung. Oh, nggak ada yang berani ya? Ini selain Richard nggak ada yang berani. Yakin nih? Oke, nggak ada yang berani ya. Karena nggak ada yang berani, berarti saya tunjuk. Karena nggak ada yang berani, saya tunjuk. Siapa aja nih di sini? Dio. Kita belajar sambil belajar sambil bermain ya. Karena teori sudah bisa, teman-teman sambil belajar yang slide. Kalau ada yang bingung, silahkan tanya aja. Kalau ada yang typo, saya mohon maaf ya. Rahel. Bumira ikut sekalian nggak ya? Darren, janganlah. Darren, Afat. Mohon. Luis. Richard kan udah tuh. Yuk. Loh, kamu masuk TV loh. Teman-teman apa namanya tuh baru kuliah tuh. Nah, Darren. Ada, Pak. Bisnya nggak mau. Dah, yuk. Gimana membuat perintah select dari provinsis? Ini ininya gimana, Pak? Apanya? Maksudnya ambil alihnya gimana? Udah, lu udah ambil alih. Iya. Remote tuh. Nah, kan? Udah kan? Oh, langsung gini. Kan aku yang ngatur siapa yang boleh remote. Oh,
Ya. em, Ayo, gimana? tadi hmm, Malu. Sorry ya, ada penampakan anak saya. eh ini di runnya run Qwen Ya, ya. Dan Karen. Karen, ya. itu Pak. Oke, sekarang saya tanya, kenapa kamu menggunakan where? Perintahnya tadi ngapain? Select biasa ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita kan di sini praktikum ya, dalam arti kamu punya argumen, kamu berikan itu. Saya tanya kenapa kamu waktu saya menanyakan tolong buatkan Slack gitu, terus kamu buat where, itu mesti ada alasannya dong. Ya karena saya mau pakai kriteria yang punya nomor code-nya 11 Pak. Oke. Pertanyaan kedua, ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman dari ini diskusinya? Nggak ada? Oke. Nggak ada, Pak. Saya yang tanya, kenapa di situ ada select provinces.name? Bapak nanya ke saya atau? Iya, ke kamu dong. Ke saya ya. Iya karena sebenarnya bisa nggak pakai juga, cuman kalau ini biar tahu kalau kolom name itu punya tabel provinces gitu Pak. Nah, betul. Betul. Nggak ada yang salah, nggak ada salah. Itu mau pakai tabel name kolom name nggak masalah, tanpa tabel name pun nggak masalah, dengan catatan belum bermain dengan join atau joining multi table. It's okay. Terus untuk struktur ini ada yang pas nggak? Ada yang janggal nggak? Query-nya, strukturnya. Gimana Pak maksudnya? Nah, ini di sini disarankan ada spasi. Tadi kan kamu mepet gini, ini kan mepet ya. Iya. Disarankan Iya. ada spasi. Kalau enggak, ini pakai beauty. Itu paling males sih, kalau males paling beauty. Cuman standarnya pertama nih sasaran ini caps lock. Saya langsung betulkan ya. Salah Iya, enggak? Pak. Enggak salah. Select pakai kecil pun enggak salah. Cuman apa? Membedakan mana itu fungsi, mana itu kolom. Biar lebih enak e-catch-nya. Jadi waktu baca query itu lebih enak. Mungkin kalau teman-teman kan belum terbiasa dengan ini ya, dengan query yang banyak. Misal nih, aku copy paste query yang ada di sini nih. Kalau ini saya kecilin semua, ini kecilin semua ya, yang berwarna-warna ini saya kecilin semua, dan warnanya sama, kelihatan nggak? Kalau misalkan saya notepad ya, jangan notepad, Sublime. Saya suka pakai Sublime. Kita buka Sublime deh. Semoga dia nggak ada tools ininya. Nggak ada tools SQL. Kok lambat? Gimana? Nggak muncul. Oh, saya matiin dulu, nanti kamu ngeremot lagi. Aduh, nah sini Sublime. Ngambek Sublime-nya. Oke, jadi disarankan memang teman-teman membiasakan untuk memisahkan atau membedakan. Nah, kayak gini nih. Kalau ini saya kasih, aduh, kebuka dua dia. Kebayang nggak? E-catch-nya gimana? Paham nggak? Susah dibaca, Pak. Hah? Susah dibaca. Susah dibaca kan? Kalau misalkan ini besar, select gitu kan, terus S-nya besar, terus ada from-nya besar,
from, informasinya, where, and. Ini at least teman-teman bisa membedakan lebih gampang. Misalkan S, ini teman-teman enak bacanya, oh select from. Nah, di enter, habis itu dipisahkan, where, pisahkan. Daripada teman-teman harus membaca per kata, tapi kalau kita sudah terbiasa membedakan fungsi, membedakan kecil besarnya, itu mempercepat pencarian secara manual itu lebih gampang. Karena terus terang suatu saat teman-teman akan bertemu dengan yang namanya cell, MySQL cell, yaitu dengan ya ketik manual, benar-benar manual, tidak menggunakan editor. Nggak menggunakan editor pembantu kayak ini yang membedakan satu dengan yang lain. Itu yang teman-teman harus mulai dibiasakan gitu. Oke. Ada pertanyaan untuk select? Selain tadi yang take over laptop saya, nggak ada? Kalau nggak ada, oke, teorinya Darren ya, Darren saya hapus ya. Nah, biar semuanya ikut kena dong. Maksud cuman itu atau aja yang aktif. Nah, select-nya seperti ini. Terus kita lihat secara select itu ini tabelnya bisa seperti ini. Nanti ini sebagai acuan teman-teman untuk insert provinsi. Select-nya seperti ini bisa. Select bintang, jadi tanpa mendefinisikan kolom satu-satu, itu berarti dia semua kolom akan dimunculin. Tapi hati-hati, kalau kolomnya semakin banyak, berarti resource yang digunakan semakin banyak. Oke, ini pendefinisian dengan kolom tadi, udah di itu kan. Nah, ini dengan apa namanya, kondisional. Nah, sekarang jadi pertanyaan. Ini sudah ada datanya. Code-nya varchar 2. Jadi pertanyaan lagi. Sekarang ada yang udah pernah nyoba query select dengan conditional belum? Yang ini tadi. Ada yang udah nyoba di rumah? Sebelum Ada, praktikum Pak. ini? Ada. Siapa Udah, tadi Pak. yang belum? Udah, Pak, udah. Udah. Yang belum tadi siapa? Oke, sekarang saya tanya teman-teman yang atau kalau tabel seperti ini itu aku bisa menggunakan query code lebih besar sama dengan ini enggak? Praktikum. Ada yang mau nyoba selain 2 orang yang sudah nyoba? Di sini tinggal Dio, Daryl, Rachel. Rachel atau Rachel ya? Oh, ya. Salah saya. Yang ada di sini ada yang mau nyoba sebelum saya tunjuk? Pakai kondisi kayak gitu tadi, Pak. Ya, pakai ini bisa nggak? Pertanyaannya tadi kan kita nggak nyoba bener atau nggak, kita nyoba bisa dipraktekkan nggak? Ada yang mau nyoba? Oh, ini saya nyoba, Pak. Siapa nih? Darel, Pak. Darel. Darel, saya hapus dulu ya namamu ya. Sorry, tadi salah typo. Oke. Silakan Del dengan query yang kondisional tadi. Sini. Dah. Dulu, dah. Ini dihapus. Udah. Udah, silakan. Bisa nggak? Kira-kira. Lihat dulu, Pak. Nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Bukan yang itu, yang satunya. Itu insert. Yang atas. Yang atas, bukan yang situ. Itu materi yang bawah lagi. Terus. Kondisional pertama. Nanti juga ada limitasi juga. Nah, itu stop. Yes, that's it. Bisa nggak kira-kira?
Karen. Non column ID ID. Itu contohnya ID, di situ namanya apa? Ayo. Ayo lu. Oh. Contohnya beda. Nah, udah Pak. Berarti bisa nggak? Bisa Pak, bisa. Kalau diganti angka 13 berubah nggak datanya? Yang 5 ganti 13. Berubah Pak. Oke. Ya. Ada pertanyaan? Enggak ada Pak, enggak ada. Oke. Nah, yang perlu teman-teman waspadai, agak hati-hati, maskul itu apa namanya, tipe data agak sensitif. Kadang beberapa versi varchar itu nggak bisa seperti ini. Jadi memang agak unik maskul. Itu di lapangan, kenyataan di lapangan seperti itu. Kadang kenyataan pahit. Jadi tipenya harus sama-sama integer. Di beberapa versi, saya lupa versi berapa. Nah, beberapa bisa seperti ini. Bisa difilter. Ini kan string ya, tapi kan ini adalah pengalian. Kondisional. Kayak gitu. Nah, kalau enggak ada, saya lanjutkan lagi. Nah, ini sama. Jadi where-nya seperti ini. Sekarang order buat apa, teman-teman? Mengurutkan. Buat apa? Mengurutkan datanya. Mengurutkan datanya. Ascending, descending, bedanya di mana? Ascending urutan naik, descending urutan turun. Ya. Oke. Ada yang belum paham ascending urutan naik, descending urutan turun, dan membedakannya gimana? Simpelnya gampang sih. Itu huruf kalau dulu saya ngapalinnya cuma simpel. Ascending sama descending. A itu di atas, D itu di bawah. Karena A itu lebih duluan daripada D. Udah gitu aja. Berarti A itu ke atas, D itu ke bawah. Gitu. Oke, terus kita dengan limitasi. Ini sudah diajarkan limitasi? Belum. Belum Belum. Pak, belum. Belum. Limitasi itu untuk pengaturan select di batasan tertentu. Jadi misalkan seperti ini. Gimana? Sorry. Ini siapa nih? Alah, mau saya mute, udah kabur duluan. Oke, jadi mana tadi? Jadi untuk select itu dengan limitasi itu untuk pengaturan limit. Misalkan, ini contohnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tahuan dari sini ya sebenarnya. Limit 2. Berarti yang muncul itu hanya 2 data saja, urutannya dari atas dulu. Urutannya dari atas, limitasi 2. Bagaimana kalau misalkan ini saya ganti dengan ditambahkan dengan 3. 11 itu berarti dia mulai dari sini. Berarti kalau modelnya seperti ini strukturnya, data akan dilimit 2 data saja mulai dari row ketiga. 1, 2, 3. Sorry,
array itu dia mulai ke 0. Jadi dari mulai ke 4. 1, 2, 3, 4. Karena ini adalah row 0. Jadi ininya 0. Ini mulai dari 0 dia. Bukan dari 1. Ya. Nah, kenapa harus ada limitasi? Kalau teman-teman bermain dengan data sedikit, cuma data 10, 50, 100, 1000 itu masih agak aman. 1000 masih agak aman sih kalau RAM-nya gede. Cuman kalau kita udah bicara jutaan data, ratusan ribu record, itu sudah bencana kalau teman-teman itu select all. Select all itu tanpa limit ya. Itu pertama bisa bikin server tewas. Yang kedua itu bisa bikin klien yang tewas karena datanya terlalu banyak di situ. Yang ketiga bisa bikin networknya yang tewas. Makanya untuk penyajian data teman-teman kan biasanya ada limitasi ya. Misalkan ada tabel, ada next back gitu kan. Itu makanya ada limitasi. Nah, itu penjelasan limitasi. Saya next dulu. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Lanjut ya. Jadi nanti kita akan skip, kita cepat aja pengenalan dasar. Nanti habis itu saya kasih tugas, teman-teman bisa ngerjakan. Ini modelnya, ascending-nya. Terus ini teman-teman bisa saya taruh di chat ya. Nanti kalau teman-teman lupa, itu sudah ada referensi untuk pembelajaran sama catatan saya. Jadi teman-teman bisa nyontek. Karena coding itu hanya sebagai copy dan paste ya. Bukan copy hitam tadi. Nah, itu limitasinya dan order dan select. Ini hanya select sederhana, belum ke advance. Nanti kalau teman-teman sudah cukup mampu, kita akan jump ke advance seperti apa. Gitu. Ada pertanyaan kah terkait select? Mungkin saya cuman informasi sedikit. Nggak ada. Lanjut ya. Lanjut, kita lanjut ke update. Update udah dipelajari belum? Udah, Pak. Udah. Pak. Udah. Sekarang saya tanya yang belum, ini mau nyoba untuk mengupdate data nggak? Siapa nih yang belum nih? Nah, dari yang ada di list ini ada yang mau nyoba sebelum saya rolling? Saya roulette. Nah, berarti saya roulette dulu nih. Siapa yang beruntung? Rahel. Rahel, mana Rahel? Halo. Ada nggak sih Rahel? Jangan-jangan keluar lagi. Nggak ada ya? Nah, udah. Ada yang lain? Ada yang mau nyoba? Untuk update? Remon? Remon atau? Ya, bukan. Luis? Ya Pak. Ya, lemes amat belum makan ya? Enggak Pak. Oke. Saya minta kamu update yang AA Aceh ini jadi Lampung. Gimana caranya dengan query? Apa ya? Loh, tadi katanya udah dipelajari. Udah lumayan lupa Pak. Nggak apa-apa. Sekarang lupa. Teorinya emang udah lama. Yuk, Andres, gimana? Update. Apa ya? Oh, oke, sebentar biar kamu hafal. Struktur. Jadi di MySQL itu tuh sudah ada struktur dasar yang sudah pasti ada di sini.
Nih, update, set, where. Contoh yang saya sampaikan di sini sama, ada juga. Update, set, where. Nah, silakan dicoba. Nih, Oh, saya geser ini biar kelihatan untuk contohnya. Contohnya di bawah ya. ya Pak. Yang diupdate data AA Aceh. AA Aceh. Di situ gimana Pak itunya? Bentar. Ini kena chat nih. Bentar. Aku ini dulu. Bentar. Dirimu diem dulu. Diem dulu dirimu. Nah, dah. Pakai run. Coba dicek. Di provinsis. Tab provinsis. Di tab provinsisnya itu. Di atas. Ya itu. Tabnya Pak Di. Ini loh. Dicek datanya. Yang atasnya diklik. Ini sini Pak. Hah? Ini kenapa Pak? Atasnya. Ini. Nah, itu. Nah, coba di refresh. Nah, itu. Ini Pak. Nah, sesuai dengan permintaan nggak? Tadi aku mintanya jadi apa? Jadi Aceh itunya. Jadi Lampung. Aduh. Di Lampung, Pak Di. Oke. Maaf Pak. Udah lewat Lebaran. Besok lagi ya tahun depan. Oh iya udah. Oke. Coba di refresh. Oke. Teman-teman hati-hati. Kesalahan perubahan data kadang terjadi miskomunikasi seperti ini di lapangan kadang terjadi. Jadi kalau teman-teman nggak yakin atau apapun silakan di cross check 2 kali. Ini tadi dirubah jadi apa ya? Semacam itu. Bener yang data ini ya, konfirmasi. Jadi praktek-praktek di lapangan apalagi di database produksi itu harus lebih hati-hati lagi dan backup data dulu sebelum dilakukan. Hanlois, ada pertanyaan nggak? Tidak ada Pak. Yang lain ada pertanyaan nggak? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Oke, sekarang pertanyaan saya. Kalau misalkan where-nya itu dihapus, resikonya apa? Hanlois bisa jawab nggak kira-kira? Nggak apa-apa. Kalau where-nya itu dihapus, yang baris ketiga itu dihapus, itu resikonya apa? Jadi nggak tahu dong itunya Pak. Kan harus dikasih tahu dulu mau di mana jadinya. Oke, jawaban Hanlois seperti itu. Yang lain jawabannya? Nanti semuanya namanya jadi Lampung. Nah, jawabannya itu. Mau dicoba nggak? Jadi, hati-hati, update delete itu sangat riskan. Kalau teman-teman tidak yakin, Hanlois, aku take over ya. Iya Pak. Oke, secara teori teman-teman mungkin biasa ya. Oke.
Ini kalau misalkan saya hilangkan, kalau saya running, bukan satu data yang berubah, tapi semua data berubah di sini. No, semuanya berubah jadi Lampung. Makanya teman-teman harus hati-hati untuk menjalankan eksekusi update. Saran saya kalau teman-teman nggak yakin, ini yang saya lakukan. Misalkan saya pengen merubah yang ini nih, nomor 13 ya. Kita pengen rubah, ini ingin kita rubah jadi namanya apa namanya? Jakarta misalkan ya, nomor 13 ya. Syaratnya biasanya saya cek data dulu. Saya lakukan ini dulu. Saya pastikan, oh datanya salah. Kenapa 11? Harusnya kan tadi 13 ya. Saya pastikan bahwa data yang terselect ini adalah data yang benar dan cuma satu ya. Dan benar-benar data yang pengen saya ubah. Setelah itu, saya baru merubah query-nya dari yang seperti ini menjadi update. Apa yang dirubah sesuai dengan kolomnya saja. Nggak perlu semuanya dirubah. Running. Sorry, update provinces set. Kayak gitu. Jadi teman-teman pastikan dilihat dulu datanya sebelum melakukan update atau delete. Pastikan data itu benar. Jadi kalau misalkan yang tadi itu datanya 15, berarti data yang 13 yang dirubah, harusnya data yang kode 13 itu yang berubah. Seperti itu. Oke? Paham ya? Jadi jangan langsungkan, kalau ada perintah update, jangan lakukan update dulu, cek dulu validasi datanya, baru dilakukan update. Cek dulu validasi datanya, baru dilakukan update. Atau delete. Oke, next. Update-nya mengenai seperti ini. Beberapa kolom, ini satu kolom, beberapa kolom. Jadi update itu enggak wajib semuanya, atau bisa dengan update dengan subquery. Ini agak expert advance. Jadi saya tidak akan ajarkan, tapi ini bisa jadi sebuah pengenalan saja. Oke, last pembelajaran ini kita fungsi dengan delete. Habis itu nanti saya akan random lagi untuk pembutuhan data. Delete. Han Lois. Rachel ada nggak nih? Sini, udah balik lagi belum? Atau belum balik kantor? Oh, belum. Oke. Dio, Rachel, dan Alfat, Raymond, ada yang mau nyoba untuk delete? 5. Kalau nggak di random nggak mau. Alfat. Alfat ada nggak? Jangan-jangan keluar juga nih. Alfat. Nggak ada. Oke. Rahel lagi. Saya hapus dulu deh. Alfat. Alfat nggak ada lagi. Ramon dan Dio. Nah, ini antara dua ini berarti yang satu untuk delete, yang satu untuk pembetulan tabel. Nah, paskan praktikumnya. Dio. Pak, saya mau jalanin laptop saya dari tadi masih nge-stuck di updating screen, Pak, laptop saya. Updating screen-nya itu bukan dari YouTube kan? Bukan. Tadi saya update di sekolah. Nah. Saya nungguin udah 100, di sini layarnya udah 100% tapi masih di layar itu terus, Pak, di loading terus. Oke. Iya, Pak, maaf ya, Pak.
Oke, nggak apa-apa. Ya, sampein aja kalau ada isu, ada kendala. Berarti kamu dari tadi cuman lihat doang ya, monitor aja ya? Iya, saya lihat Zoom-nya, Pak. Oke, sap. Tapi tugas udah dikerjain belum? Sudah, Pak. Oke. Nanti ya teman-teman yang udah ngirimkan tugas, nanti saya cek ya. Oke. Raymond, ada nggak Raymond? Raymond nggak ada juga. Wah, pada ini ya. Oke. Sekarang saya tanya dari Richard, Darel, Darren. Hah? Ini ada 2 ya. Fadilah atau Kenny? Saya tadi mungkin kelupaan nih. Fadilah, Kenny. Ini kayak belum, Pak. Nah, cari deh. Fadilah belum kan? Belum. Antara Fadilah sama Kenny, siapa yang mau nyoba? Atau saya random? Nah, Fadilah. Fadilah online nggak nih? Jangan-jangan store doang. Lu? Dil? Fadilah? Halo? Ken? Kenny? Wah, Kenny belum bisa join. Oke, yang lain. Yang udah aja deh. Pak, Yuk, siapa nih? Kenny katanya dia di chat ngomong izin mengantarkan neneknya karena mau operasi, Pak. Oke. Operasi apa? Ya udah nggak apa sih, fokus keluarga dulu. Semoga lekas sembuh ya. Nanti teman-teman yang oke. Teman-teman next time kalau misalkan nggak available dari apa namanya? Nggak available di depan laptop, misalkan kayak Kenny gini langsung chat di awal ya. Jadi biar kita tahu siapa aja yang available untuk kita diskusi langsung, siapa yang monitor. Karena ya untuk biar cepet aja sih. Nanti Kenny fokus aja untuk apa namanya nganter dulu, terus nanti bisa lihat di YouTube kalau misalkan udah saya share ya. Thank you. Yang lain? Nggak ada yang berani. Ya udah saya aja deh. Delete itu fungsinya sama dengan seperti ini, cuman langsung aja dia dengan delete. Hujan ya. Ada yang kira-kira kayak gini bisa jalan nggak? Coba deh. Bisa jalan. Lampunya hilang. Oke, challenge-nya tadi yang sudah ada Hanlois, Richard, Darel, Darren. Saya tanya, gimana cara betulkannya ini? Ada yang berani nggak betulin ini? Gimana biar Pakai datanya nggak update. double? Pakai update, Pak. Oke, Richard ya. Ya, Pak. Oke, gimana caranya betulinnya? Nih, aku hapus dulu. Gimana caranya ini apa namanya? Datanya biar nggak sama. Habis itu ini dibuat unik atau dibuat primary key yang kode. Dah. Oke. Hmm.
itunya dua-duanya sama ya Lampungnya. Ya loh, ayo. Eh, Cara betulinya. paling harus di delete dulu salah satunya. Enggak, ada yang bisa caranya. Ada kok. Ayo. Gimana ya? Ini masih bisa dibetulin. Gimana? Richard nyerah? Iya Pak. Oke, nggak apa-apa, nggak apa. Kita belajar. Yang lain? Darel? Ada mau Gimana nyoba? tuh Pak caranya? Siapa yang mau nyoba? Darel? Siapa nih? Ini mumpung ada kasus di lapangan, datanya sama nih. Bisa dibetulin nggak kira-kira? Ada yang bisa? Triki-trikinya gimana? Darren? Belum Mas. Belum bisa. Hah? Nggak bisa? Oke. Iya. Daryl? Nggak bisa? Belum Pak, belum. Oke. Itu kayak mau diupdate gitu ya Pak? Iya, ini harus diupdate nih. Gimana caranya update? Mana ya? Dari data ini. Yang Lampung itu code-nya kan ada yang sama-sama 11, Pak. Oke, sama-sama 11. Oh, mau update ini apa ID-nya sama itunya atau apa Pak? Ininya aja. ID-nya kodenya. Kodenya aja. Ya udah saya coba Pak. Siapa? Siapa nih? Kenapa? Darel Ya. Pak, Darel. Darel. Nah, udah silahkan. Tapi ini nanti kalau misalkan apa namanya query kalian agak nyentuh sesuatu yang bahaya, tak stop dulu ya. Tapi kalau masih aku lihat masih bisa acceptable, silahkan. Karena kalau ada Yang satu kesalahan, update ininya ya? kodenya aja. Gimana ya? Aduh. Ayo lo. Update provinces. Kalau nggak bisa nggak apa-apa sih. Ini nanti saya kasih clue yang out of the box yang teman-teman harus paham. Nggak ngerti saya Pak. Oke, nggak ada yang tahu semua ya. Oke. Pertama saya akan sharing something yang think out of the box teman-teman. From provinces where code sama dengan 12. Nggak ada ya, 13. 11 yang sama. Pertanyaannya, ini adalah kondisional buat apa nih? Ini harus kolom yang apa? Ada yang mengharuskan kolom tertentu nggak? Yang PMWiki. Hah? Yang PMWiki bukan? Oh, bisa mana aja? Nah. Oh, pakai waktunya ya? Nah. Oh iya. Betul. Karena kalian sudah tidak bisa, makanya saya take over. Udah. Things of the box, out of the box-nya yang ada di sini itu bukan primary key, bukan unique key, tapi semua kolom yang ada di sini. Dari semua kolom yang ada di sini, kira-kira data yang beda mana? Created add sama updated add. Salah, created add. Siapa bilang updated add beda? Sama. Oh iya. Saya nggak lihat. Yang beda adalah ininya doang. Cara pembetulannya gimana? Tinggal tanya, Pak, mau yang dirubah yang atas atau yang bawah? Yang atas, ya udah tinggal di select, create add. Nah, ini kan yang dirubah, bener nggak? Pertanyaannya,
Jika saya menggunakan where di luar primary key atau unique key, resikonya apa? Ada yang tahu resikonya nggak? Kalau nggak tahu, saya jelaskan. Teman-teman boleh menggunakan where di kolom mana saja yang bukan primary key, bukan unique key, bukan index, boleh. Resikonya cuma satu, lambat. Pasti akan lambat. Kecepatan lambatnya seberapa detik? Kalau komputer sekarang tidak kelihatan sama sekali. Kalau komputer jadul dulu mesti kelihatan, tapi sekarang nggak kelihatan. Jadi di dalam where, kalau teman-teman menggunakan where, disarankan kolom itu kalau nggak primary key, index, atau unique. Unique itu adalah ini. Tapi kalau dengan tiba-tiba teman-teman menemukan data yang kayak gini dan harus dibetulin, harus cari mana yang kira-kira uniknya di mana. Karena ketemu di sini, ya udah. Karena dia bukan indeks atau apapun unik, tapi untuk kebutuhan pembetulan data, kita bisa lakukan. Update. Set kode. Sekarang datanya benar. Setelah datanya benar, berarti dia harus dirubah menjadi primary key. Dari sini ada yang mau nyoba primary key, pembuatan primary key? Alter kemarin? Bisa Pak. Siapa? Richard Pak. Richard. Yuk Chat. Saya hapus ya. Datanya udah bener ya, jangan diotak-atik. Gimana caranya untuk alter itu jadi primary key, code-nya? Press langsung. Yakin ID. ID apa sih? Oh kode. Nah, Cat, Richard. Minum aqua dulu, Cat. Ada Iya, aqua Bu. kan? Ada. Ada. Kalau nggak ada, saya kasih yang saset soalnya. Ada, Bu. Oke. Saya take over ya. Iya, Bu. Oke, kita lihat strukturnya. Primary key-nya code. Oke. Pertanyaannya, kita balik lagi ke materi sebelumnya yang select. Yang insert. Nih, ini ada satu materi yang kita skip tadi. Terkait dengan materi yang lumayan agak advance. Tapi ini belum terlalu expand sih. Agak expand aja. Yang ini aja sih, insert ignore. Ada yang tahu kira-kira insert ignore itu apa? Nggak ada yang tahu. Kalau kita masukin data, kalau ada error, ini diabaikan. Ada kayak ignore soalnya. Oke, errornya kenapa? Oke, itu udah benar. Jadi sebenarnya insert ignore itu dia akan melakukan insert tapi akan mengabaikan jika ada duplicate primary key. Contoh, ini kan saya kasih data ya. Oke, saya kasih data 10. Ini Bandung misalkan. Saya running. Affected-nya 1. Saya refresh. Masuk. Kalau saya running lagi tanpa sengaja saya running, ini kan error. Ya kan? Makanya itu untuk amannya itu ditambahkan ignore. Kalau ini error tanpa itu, kalau di running, dia tetap satu query oke, tanpa result.
Nah, ini itu untuk kebutuhan untuk kebutuhan insert data banyak seperti ini. Tapi saya lupa. Coba ya. Ini saya insert. Tapi saya nggak tahu ID-nya ada yang duplicate atau enggak. Makanya saya running aja. Anon colon on by. Oh, di sini owner by. Oke. Nah, ini kan error nih. Nah, teman-teman agak hati-hati. Kalau query-nya seperti ini, kalau gagal semua. Harusnya sih seperti itu. Saya coba ya. Saya lupa. Dia gagal semua. Kalau sukses semua. Dia 8 affected, berarti ada 2 yang duplicate. Ada yang duplicate tadi. Oke, pertanyaannya. Sebelum terakhir dan sebelum saya kasih tugas ya, tugasnya nanti menyusul. Yang penting teman-teman melengkapi data provinsi sama region kemarin. Datanya sudah ada, masukin ke database. Terus nanti bisa di screen untuk datanya. Nanti saya akan kasih soal untuk membuat menampilkan data. Dan nanti teman-teman saya usahakan masing-masing akan memiliki ini yang berbeda, tampilan yang berbeda. Oke. Dari sini saya tanya perbedaannya ini dengan ini dengan ini apa? Yang sini tadi, sorry, mana ya? Insert select. Misalkan saya kasih 1, 2. Oke, saya tanya teman-teman. Apa perbedaan antara menggunakan query ini dengan menggunakan query satu-satu ini? Ada yang bisa jawab nggak? Kayaknya nggak ada bedanya, Pak. Nggak ada bedanya. Iya, kayak itu mungkin lebih efektif aja. Efektif yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Yang bawah. Ada yang lain? Ada yang punya pendapat lain? Kita diskusi ya di sini. Nggak ada yang berani ngomong? Oke, saya akan jelaskan. Yang bawah itu dari segi kecepatan insert potensi lebih kencang dibandingkan yang ini. Kalau datanya sudah banyak banget, ini akan lebih cepat. Misalkan ada sekitar 100-an data gitu ya. Ini eksekusinya lebih kencang dibandingkan eksekusi ini satu-satu. Resikonya, kalau ini salah satu data error, maka akan di rollback semua, gagal semua. Tapi kalau dengan ini, kalau gagal satu, maka yang lain tetap bisa jalan. Maka yang gagal hanya data satu itu toh. Bagus yang mana? Sesuai kebutuhan. Mana yang lebih bagus, mana yang dibutuhkan di lapangan. Bisa jadi yang ini lebih bagus, bisa yang jadi ini lebih bagus. Pertama, dengan menggunakan ini hati-hati karena di MySQL ada limitasi, query limitasi. Jadi data yang dikirim ke sana, query yang kita kirim ke MySQL itu ada limitasinya. Kita nggak boleh lebih. Kalau lebih dia akan error. Errornya itu error karena query-nya terlalu panjang. Terus kalau yang ini itu akan mempengaruhi kecepatan karena pengalaman di project sekarang itu restore database itu bisa 8 jam. Teman-teman bisa bayangin 8 jam ngapain? Nganggur. Karena modelnya seperti ini, tapi lebih aman. Karena di MySQL itu ada namanya transaction. Transaction itu ada namanya begin. Di sini ada namanya commit.
Tapi di MySQL tidak dikenalkan, itu otomatis. Di database-database terbaru, istilahnya yang masa-masa sekarang, ini tidak dikenalkan. Tapi kalau model seperti ini, itu ingin menjadi model transaction, itu bisa dibungkus dengan namanya begin and commit. Nah, kalau sudah sama-sama seperti ini saya habis deh, ini nggak perlu. Maka kecepatan ini dan ini sama, hanya strukturnya yang berbeda. Resikonya sama nggak? Sama. Saat dia terjadi error salah satu query di sini, maka dia ada namanya rollback. Commit itu adalah menyimpan ke database. Jadi kayak transaction itu kayak simulasi. Di start dia akan insert dipasang dulu thread gitu kan, kayak di booking dulu namanya, booking ke row-nya thread, habis itu di commit jebret. Kalau dia di commit itu disimpan benar-benar ditaruh di database-nya jebret. Tapi kalau misalkan di rollback berarti datanya dicabut lagi. Jadi hasil bookingnya tadi nggak jadi. Nah ini nanti kita akan bahas di besok perbedaannya apa kalau kita primary key-nya itu menggunakan auto increment. Kalau ini kan masih menggunakan string ya. Kalau menggunakan auto increment akan kelihatan gitu. Jadi teman-teman bisa paham ya. Ini memang jarang sih. Ini untuk pemain-pemain sekarang ini nggak tahu karena begin transaction ini akan dikenalkan di dalam proses pemrograman nantinya biasanya. Untuk mengeksekusi banyak data untuk memastikan data itu benar dan masuk semua. Gitu. Ada pertanyaan kah? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Terus itu sih dari saya. Yang pertama, tolong teman-teman yang classroom yang belum join, silahkan teman-teman dibagi kodenya. Karena di sini baru 9. Saya lihat tadi ada 13, ada 11 nih, berarti ada 10. Ini ada 9. Dan teman-teman yang baru mengumpulkan tugas itu baru beberapa. Nanti untuk materi hari ini nanti akan saya kirimkan tugasnya secepatnya teman-teman untuk mengikuti instruksi di situ, nanti di screenshot untuk pengumpulannya. Ada pertanyaan nggak? Datanya dari yang kemarin. Datanya dari kemarin ya.